Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan modifikasi string. Sebagai contoh, kita punya dua kalimat di sini. Seperti ini. Jadi ini ada dua variabel string. Kemudian kalimat ini akan kita gabungkan dengan menggunakan operator titik. Jadi seperti ini cara menggabungkannya. Kalau seperti ini maka nanti akan tertuliskan saya pergi ke pasar hari Jumat, saya membeli apel 1 kg seharga 20.000. Kemudian di antara dua kalimat itu bisa kita tambahkan titik seperti ini. Jadi cara penambahan seperti ini, lalu disambung dengan titik, kemudian masing-masing string disambung dengan titik. Oke, dan ini kita tampilkan beberapa tampilan ke layar, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini sudah menyambung, ada titik, kemudian disambung oleh kalimat kedua. Kemudian cara penulisan yang lain, kalau kita menggunakan tanda petik 2 seperti ini, maka variabel bisa langsung masuk seperti biasa ini. Jadi dolar itu dianggap variabel kalau di dalam tanda petik 2, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Tulisan ini sebenarnya lebih sederhana daripada yang cara yang di atas. Kemudian kita tampilkan lagi ke layar. Maka hasilnya akan sama. Kemudian kita lanjutkan tutorial dengan menggunakan substring. Jadi substring ini maksudnya adalah mengambil sebagian kata atau kalimat dari suatu variabel string. Sebagai contoh, kita akan mengambil sebagian dari variabel kalimat. Seperti ini perintahnya adalah sub str, kemudian yang depannya adalah stringnya. Di sini adalah kalimat. Kemudian parameter kedua adalah mulai dari mana. Seperti ini. Oke. Kita tampilkan ke layar untuk melihat hasilnya. Nih, seperti ini, maka kalimat yang tadi di substring, maka hasilnya akan dimulai dari karakter ke-20 yang jatuh pada kata hari Jumat dan seterusnya. Dan katanya saya pergi ke pasar terhapus. Kemudian kita juga bisa membatasi dengan memberikan 10 karakter setelah awal ke-20, sehingga nanti yang ditampilkan adalah 10 karakter saja. Jadi mulai ke-20 kemudian sampai hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hanya 10 karakter yang ditampilkan. Selebihnya tidak akan ditampilkan. Substring selain menggunakan angka positif, kita juga bisa menggunakan angka negatif.
kalau kita menggunakan angka negatif, maka yang kita menghitungnya adalah dari belakang. Kalau positif, kita menghitung dari depan, tapi kalau negatif, kita menghitung dari belakang. Jadi misalnya minus 20 seperti ini, maka yang ditampilkan adalah 1 kg seharga 20.000. Jadi 20 karakter paling belakang yang akan ditampilkan. Kalau tadi positif, maka yang ditampilkan adalah karakter setelah 20 paling depan. Di negatif ini pun kita juga bisa menambahkan angka di belakangnya sebagai pembatas 10 karakter. Jadi 20 karakter paling belakang ditampilkan 10 karakter. Seperti ini. Di dalam PHP juga terdapat fungsi untuk melakukan replace atau penggantian suatu huruf atau beberapa huruf. Misalnya di sini kita buat variabel, kemudian perintah substr underscore replace. Seperti ini. Kemudian parameter pertama adalah stringnya. Di sini kalimat, variabel kalimat. Kemudian variabel kedua adalah penggantinya, dan variabel ketiga adalah kapan mulai diganti. Jadi ini mulai dari huruf ke 23 akan diganti dengan kata Sabtu. Oke, kita tampilkan hasilnya. Seperti ini. Jadi saya pergi ke pasar har itu adalah sampai ke karakter 22, kemudian 23 dan seterusnya diganti dengan kata Sabtu. Kalau kita ingin mengubah cuma sebagian kata, misalnya Jumat misalnya, tanpa mengubah yang lainnya, maka ada parameter keempat yaitu pembatas. Jadi di sini mulai karakter 25 kemudian sampai 6. 6 itu adalah jumlah untuk Jumat, sehingga hanya Jumat saja yang akan diubah. Untuk replace ini akan berlaku juga untuk parameter negatif. Jadi seperti ini, misalnya parameternya adalah negatif seperti ini, maka yang dihitung adalah dari belakang. Jadi mirip dengan substring. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada cara yang lebih mudah sebenarnya untuk melakukan replace suatu string, yaitu menggunakan fungsi string replace, str underscore replace. Jadi seperti ini, kita tuliskan seperti ini, kemudian kita pilih untuk kata yang akan di replace. Ini misalnya Jumat, mau kita replace dengan Sabtu. Seperti ini. Kemudian yang mau di replace di sini adalah variabel kalimat. Kita tampilkan ke layar. Nah, seperti ini. Jadi dengan cara string replace kita tidak perlu mengetahui dia di indeks berapa. Nah, seperti ini hasilnya. Hari Jumat diganti hari Sabtu. Kemudian kita mulai masuk ke bagian cara melakukan kontrol terhadap huruf. Misalnya huruf besar, huruf kecil, title case, dan lain-lain. Kita mulai dengan huruf kecil. Jadi huruf kecil di PHP itu menggunakan fungsi string to lower. Seperti ini, str to lower
kemudian string yang mau diperkecil hurufnya. Kemudian kita tampilkan. Seperti yang dilihat pada halaman web ini, bahwa huruf S menjadi kecil, saya menjadi kecil. Kemudian untuk memperbesar, untuk menjadikan huruf besar, kita menggunakan string to upper, str to upper. Seperti ini. Kita lihat hasilnya, hurufnya sudah menjadi huruf besar semua. Kemudian selain huruf besar dan huruf kecil, kita bisa juga membuat hanya huruf pertama saja yang besar. Misalnya untuk awal kalimat atau paragraf. Seperti ini. Dan hasilnya di sini tidak akan tampak perbedaan antara yang paling bawah dengan bawah. Hal ini karena memang kalimatnya sejak awal sudah huruf besar. Sedangkan untuk UG first itu hanya memperbesar huruf yang paling awal. Sebagai contoh, misalnya kita tambahkan dulu fungsi untuk memperkecil semua huruf, kemudian kita perbesar huruf paling depan. Jadi fungsinya seperti ini, string to lower, kemudian string to first, UG first. Nah, nanti akan terlihat bahwa huruf yang depan itu akan menjadi besar. Jadi kemudian yang terakhir adalah menggunakan title case. Jadi setiap kata paling depan, huruf-huruf paling depan itu berupa huruf kapital atau huruf besar. Kita menggunakan UC words. Dan kita tampilkan ke layar seperti ini. Kita lihat hasilnya. Semua kata huruf paling depan diubah menjadi huruf besar.